Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat elektronika dimanapun berada, jumpa kembali dengan channel elektronika. Pada kesempatan ini kita akan berbagi bersama terkait dengan dasar-dasar membuat layout PCB secara manual. Sahabat elektronika yang berbahagia, tujuan dari materi membuat layout PCB secara manual ini adalah kita mampu memahami gambar teknik elektronika dan menuangkannya dalam layout PCB. Jadi ada capaian pembelajaran yang akan kita harapkan dari video ini agar setiap kita mampu menggambar teknik listrik, teknik elektronika, dan instrumentasi, termasuk mengenal macam-macam peralatan gambar, simbol komponen, dan rangkaian listrik elektronika. Sahabat elektronika yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui, papan rangkaian tercetak atau yang sering disebut dengan PCB, kepanjangan dari Print Circuit Board, merupakan papan atau tempat pemasangan komponen elektronika yang jalur hubungannya menggunakan papan lapis tembaga. Pembentukan jalur PCB dilakukan secara etching atau pelarutan dengan larutan ferriklorid. Tembaga dilepaskan secara kimia hingga tersisa tembaga yang menjadi jalur pengawatan pada PCB. Beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita membuat PCB diantaranya adalah yang pertama, lebar jalur rangkaian. Sahabat elektronika yang berbahagia, arus maksimum yang dapat dialirkan pada jalur perlu diperhatikan ketika kita membuat PCB, termasuk juga dengan berapa kenaikan suhu pada jalur. Ketika arus yang lewat cukup besar, maka kalau tanpa mempertimbangkan ketebalan lapisan tembaga dan lebar jalur, temperatur akan meningkat dan pada kasus tertentu bisa mengakibatkan jalur terbakar. Sehingga
perlu diperhatikan terkait dengan lebar jalur, berapa arus yang akan dialirkan. Kemudian yang kedua, jarak jalur. Sahabat elektronika yang berbahagia, jarak jalur pada PCB disesuaikan dengan besar tegangan yang akan bekerja pada PCB tersebut. Kemudian yang ketiga adalah dimensi komponen. Ukuran dimensi komponen berbeda-beda, sehingga penataannya perlu diperhatikan agar tidak berdempet atau tumpang tindih. Sehingga diperlukan pengukuran tata letak komponen untuk menentukan footprint komponen. Ukuran komponen resistor misalnya tentu berbeda dengan kapasitor. Ukuran komponen kapasitor tentu berbeda dengan transistor. Bahkan sesama transistor saja dimensi komponennya berbeda-beda. Yang keempat adalah ukuran pad atau footprint. Setiap komponen yang akan disolder pada papan sirkuit pasti memiliki footprint. Footprint dibagi menjadi dua jenis berdasarkan cara menempelkan pada papan sirkuit, yaitu surface mount dan torque hole.
Sahabat elektronika yang berbahagia, hal kelima yang perlu diperhatikan adalah ukuran mata bor. Ukuran mata bor yang digunakan dalam pembuatan PCB harus disesuaikan dengan lebar footprint komponen yang akan digunakan. Kemudian yang keenam adalah bentuk jalur. Bentuk jalur sangat diperhatikan khususnya untuk persimpangan dan sudut, diusahakan jalur tidak membentuk sudut 90 derajat. Sahabat elektronika yang berbahagia, untuk membuat jalur PCB, ada alat dan bahan yang harus disediakan. Yang pertama, spidol permanen, bisa F atau M atau ukuran yang lebih besar. Kemudian yang kedua, pensil yang akan digunakan untuk menggambar dasar di kertas milimeter atau kalkir. Kemudian yang ketiga adalah penggaris. Akan lebih bagus ketika penggaris mal yang ada lingkaran kecil-kecil sesuai dengan ukuran footprint komponen. Kemudian keempat, penghapus. Yang kelima, kertas grid. Kemudian yang keenam adalah gambar skema rangkaian yang akan dibuat untuk PCB. Misalnya saja kita akan membuat PCB flip-flop sederhana. Langkah kerjanya adalah yang pertama, tentu kita harus memastikan peralatan siap digunakan. Kita siapkan kertas grid dan alat gambar. Ada penggaris, penghapus, skema rangkaian, spidol, dan pensil. Kemudian yang kedua, kita kasih garis tepi pada kertas grid untuk ukuran PCB flip-flop. Misalnya kita beri ukuran maksimal 5x5 karena kita baru berlatih, ukurannya cukup besar. Kemudian sahabat elektronika yang berbahagia, kita siapkan gambar rangkaian flip-flop sederhana.
Kalau sudah kita siapkan gambar rangkaiannya, kemudian kita akan merancang besar footprint dan tata letak komponennya pada kertas grid dengan memperhatikan dimensi komponen. Sahabat elektronika yang berbahagia, kemudian kalau sudah kita tentukan jarak antar kaki, kita gambar desain jalur sesuai dengan skema rangkaian. Selanjutnya kita pindah jalur yang kita gambar di kertas grid ke PCB dengan spidol permanen. Nantinya lapisan yang tidak ada spidolnya atau yang tidak terlapis spidol ini ketika kita larutkan akan hilang. Setelah selesai menggambar, kemudian PCB kita larutkan dengan larutan ferric chloride yang dicampur dengan air. Kita goyang-goyangkan dalam bak. Pastikan bahwa semua lapisan yang tidak ada spidolnya sudah larut. Sahabat elektronika yang berbahagia, sudah selesai cuci dengan air, maka akan terlihat jalur yang tadi kita kasih lapisan spidol. Selanjutnya akan kita bor dengan mata bor yang sesuai dengan footprint. Setelah itu kita gambar jalur bagian depannya atau gambar komponennya. Dan selanjutnya kita pasangi komponen. Giliran selanjutnya adalah uji coba. Demikian sahabat elektronika berbahagia, cukup mudah, simple bagaimana kita menggambar PCB secara manual dari proses di atas kertas hingga dipindah ke jalur PCB. Selamat mencoba, semoga sukses. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.